bertemu lagi dengan adik-adik Lausa yang terkasih. Adik-adik, sudah lama ya kita nggak sekolah minggu bersama. Lausa kangen loh sama adik-adik. Adik-adik kangen nggak sama Lausa? Kalau Lausa pasti kangen sama adik-adik semua. Tapi bukan hanya Lausa loh, Lausa yang lain juga pasti kangen sama adik-adik. Yuk kita lihat dulu ya bagaimana Lausa yang lain mengekspresikan rasa rindu buat adik-adik semua. Yuk. Hai adik-adik yang kelas kecil, yang unyu-unyu, yang imut-imut. Lausa kangen loh. Lausa kangen sama Harvey, sama Jesslyn, Familia, sama Yuniko, Emilio, Kiren, sama Stefani, Ivana Panata, Ivana Liu, terus sama Angelica juga Lausa kangen, sama Tata, sama Angel, sama Daniel, sama si Sena juga Lausa kangen banget. Love you anak-anak kecil. Hai, Lausa juga kangen nih sama anak-anak yang di sana tuh, yang cantik. Hai Ilen, yang di sana, oh ada Jordan. Hai Jordan, yang di sana, ada Nicole, cantik banget sih nak. Yang di situ, oh ada Trisail. Hai Senen, ada Keja, ada Christine, dan ada Bintang. Love you, love you, love you full. Mana nih timnya Lausa? Lausa juga kangen sama tim Lausa nih. Grace cantik, aduh apa kabar? Udah lama ya gak ketemu. Intan gimana nih kabarnya? Aduh, Lausa juga udah kangen ya. Senabino, wow, Nelsi, Swan, aduh Ivana, Angelina, Jayden, oh apa kabar Jayden? Siska, Albert, Gilbert, Sing, Dina, Lausa kangen. Yeay, sudah lihat kan adik-adik? Kita semua nih, Lausa kangen sama adik-adik semua. Kita mau menyambut adik-adik dengan sukacita dengan satu pujian yang berjudul It's Good to See You Here With Me. Adik-adik boleh ikut gerakannya ya. Semua Lausa undang berdiri. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so... Yang lebih sukacita lagi kita nyanyi bersama-sama. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Yeay!
Terpujilah Tuhan yang selalu setia memberkati kita. Adik-adik, semua boleh duduk kembali. Yuk, ambil sikap yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita awali ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan boleh terus kami nikmati hingga pada saat siang hari ini. Kami bersyukur kami semua anak-anak sekolah minggu GMI Anugerah boleh beribadah di hari ini bersama dengan anak-anak yang lain dalam sukacita, dalam tubuh yang sehat. Kami tahu Tuhan senantiasa ada, Tuhan senantiasa memberkati kami berkelimpahan. Saat ini ya Tuhan, kami memohon supaya kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, anak-anak sekolah minggu, dengan sukacita dan dengan hati yang mau menyembah datang kepada Tuhan. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka dan hati yang mau belajar. Ampuni kami Tuhan untuk semua dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengawali ibadah ini dan menyerahkannya sampai kepada akhirnya. Amin. Adik-adik, semuanya langsung undang untuk berdiri. Mari kita ekspresikan sukacita yang Tuhan berikan di hati setiap kita lewat satu pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tetap di dalam sukacita, kita kembali menyatakan bahwa Yesus pokok dan kita semua adalah caranya. Mari tetap tinggal di dalam Tuhan dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kita nyanyikan pujian Yesus pokok. Dengan penuh semangat sukacita ya.
berbuat. Sekali lagi. Yesus pokok dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Katakan, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Oke adik-adik, Lause persilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Samuel mendengarkan suara Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari belajar untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian, dengarlah ku mau mendengar. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Katakan sekali lagi, dengarlah. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Katakan, kau gembalaku, kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku, dengar suaraku. Sekali lagi adik-adik, kita persiapkan diri kita menerima firman Tuhan. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku, dengar suaraku. Amin adik-adik, gembala kita selalu dengarkan suara kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Kepada Lause Minara kami persilahkan. Doni, 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 anak mama yang ganteng, yang cakep, yang pintar. Dari tadi mama panggil, kenapa kok nggak nyaut sih nak? Ah, mama berisik deh. Aku lagi main nih, lagi asik loh. Dan sana. Ih,
begini nih kelakuan anak zaman sekarang. Kalau udah pegang HP, pegang gadget, main game, udah deh, udah lupa waktu. Kalau dipanggil udah nggak denger lagi. Seperti Doni nih. Doni, nanti mama laporin ke papa loh kalau hari ini kamu main game dan kamu nggak dengar mama panggil. Biar nanti HP-nya ini disita loh sama papa. Adik-adik, ada nggak yang seperti Doni tadi? Dipanggil sama mamanya atau dipanggil sama papanya, dia nggak dengar. Dia asik main game, asik dia main HP. Ada nggak di antara adik-adik semuanya dipanggil 1-3 kali sama mamanya sama papanya, dia nggak dengar? Ngaku ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Lause mau tanya nih, kepala kita berapa sih jumlahnya? 1. Kemudian hidung kita berapa jumlahnya? 1. Mulut kita berapa jumlahnya? 1. Terus kalau kaki ada 2, tangan ada 2, tangan kanan, tangan kiri. Terus kalau telinga kita ada berapa sih jumlahnya? Ya, ada 2. Adik-adik, kenapa ya kok Tuhan menciptakan mulut kita tuh cuma 1, terus telinga kita ada 2? Kira-kira kenapa coba adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, adik-adik tahu nggak nih? Tuhan tuh menciptakan telinga ada 2 supaya kita lebih cepat mendengar, lebih peka untuk mendengar, lebih banyak untuk mendengar. Tentunya hal-hal yang baik ya adik-adik ya. Jadi Tuhan tuh ketika menciptakan telinga kita ada 2, ketika papa, mama atau orang lain memanggil kita, kita langsung segera menjawab. Kalau mama panggil misalnya Doni, harus segera menjawab, iya mama, gitu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, pada saat ini cerita firman Tuhan itu bercerita seorang anak laki-laki, dia mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ceritanya seperti ini loh, yuk kita saksikan sama-sama. Pada suatu hari, ada seorang perempuan bernama Hana. Dia ingin sekali mempunyai anak. Oleh karena itu, Hana berdoa dan meminta kepada Tuhan. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam doanya, Hana berjanji kepada Tuhan, Tuhan, jika nanti saya mempunyai anak, saya akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa Hana. Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada ibu Hana. Dan ibu Hana memberikan nama kepada anak itu Samuel. Ketika Samuel sudah mulai besar, ibu Hana ingat janjinya kepada Tuhan. Kemudian ibu Hana membawa Samuel dan menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di bait suci. Samuel menjadi pelayan Tuhan. Samuel semakin bertambah besar, Samuel semakin disukai Tuhan, dan Samuel juga disukai oleh banyak orang. Ketika hari sudah malam, Samuel mau pergi tidur, dan ketika dia sedang tidur,
ada suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel mengira itu adalah suara Imam Eli. Samuel langsung pergi menemui Imam Eli di kamarnya. Samuel berkata, "Iya Bapa, apakah Bapa memanggil saya?" Kemudian Imam Eli menjawab, "Tidak anakku, aku tidak memanggilmu." Ternyata adik-adik, Imam Eli tidak memanggil Samuel. Kemudian Samuel kembali lagi ke kamarnya untuk tidur. Tiba-tiba ada suara lagi memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel terbangun dan dia kembali lagi menemui Imam Eli di kamarnya. Dan ternyata Imam Eli tidak memanggil Samuel. Kemudian Imam Eli berkata kepada Samuel, "Samuel, jika nanti ada lagi yang memanggilmu, jawablah dengan berkata, 'Iya Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan.'" Kemudian Samuel kembali lagi ke tempat tidurnya. Untuk yang keempat kalinya, suara itu memanggil Samuel lagi. "Samuel, Samuel." Samuel pun menjawab, "Iya Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Dan keesokan paginya Samuel bangun, kemudian Samuel memberitahukan kepada Imam Eli bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Dan Samuel menyampaikan semua pesan Tuhan kepada Imam Eli. Akhirnya Samuel tumbuh semakin besar dan Tuhan menyertai Samuel. Dan Tuhan juga memilih Samuel untuk menjadi nabi. Tuhan memilih Samuel untuk melayani Tuhan. Adik-adik, kita sudah lihat tadi ya kisah tentang Samuel yang mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, Tuhan memanggil dan berbicara kepada Samuel. Dan ketika Tuhan memanggil Samuel, berbicara kepada Samuel, respon Samuel pada saat itu dia langsung mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Tuhan berbicara. Nah, pada saat ini adik-adik, kira-kira apakah Tuhan masih berbicara nih kepada kita semua? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih terus berbicara kepada kita sampai dengan saat ini. Kemudian nih, bagaimana sih caranya Tuhan berbicara kepada kita untuk saat ini? Tuhan berbicara kepada setiap kita pada saat ini, yaitu melalui Alkitab atau firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mendengarkan orang yang sedang membaca Alkitab, atau seperti saat ini nih, ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, itu artinya kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Kemudian adik-adik, ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita, bagaimana sih seharusnya sikap kita? Sikap kita adalah kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan baik-baik ketika firman Tuhan diceritakan, disampaikan, diberitakan, karena pada saat firman Tuhan disampaikan, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jadi sikap kita harus sungguh-sungguh mendengarkan
suara Tuhan. Selain itu adik-adik tidak hanya sekedar mendengarkan loh, kita juga harus mentaati apa yang sudah Tuhan katakan kepada kita. Sama seperti Samuel, ketika dia mendengar suara Tuhan berbicara kepadanya, keesokan harinya Samuel langsung sampaikan kepada Imam Eli. Jadi saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang ganteng, yang cantik, kita belajar dua hal. Yang pertama, kita mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, melalui ketika seseorang menceritakan atau menyampaikan firman Tuhan. Dan yang kedua, sikap kita harus sikap dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita sudah mendengarkan, kita melakukan, kita mentaati apa yang sudah kita dengarkan. Begitu juga ketika papa, mama memanggil kita, kita langsung jawab, iya mama, iya papa, dan kita langsung taat melakukan apa yang sudah disampaikan oleh orang tua kita kepada kita. Ya adik-adik ya. Dan pada saat ini kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari 1 Samuel 3 ayat 19a. 1 Samuel 3 ayat 19a. Dan Samuel bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Lo seulangi ya adik-adik ya. 1 Samuel pasal 3 ayat 19a. Dan Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Adik-adik sudah hafal? Belum ya? Ya. Nanti setelah ibadah sekolah minggu adik-adik langsung menghafal ya. Dan kalau adik-adik sudah hafal, adik-adik boleh direkam pakai video ya. Kemudian hasil video rekaman ayat hafalan hari ini adik-adik boleh kirim ke Lause. Oke? Nah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi anak-anak yang mau mendengar dengan sungguh-sungguh dan menjadi anak yang taat untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan memberkati kesehatan anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan juga memberkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik mari menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera daripada anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih,
Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.